Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya menggantikan Ustadz ilmiawan yang sedang berhalangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan pertemuan kita pada hari Senin yang lalu, yaitu akhlak seorang muslim yang harus kita punyai, di mana hari Senin lalu sudah saya sampaikan 5 hal, dan pada pagi hari ini insya Allah saya sampaikan sisanya 4 atau 5 hal. Kemarin hari Senin yang pertama adalah bersikap waro. Waro itu menjauhkan diri dari hal-hal atau perkara-perkara yang samar atau tidak jelas. Misalnya makan di restoran, ini ada babinya apa enggak? Si A bicara ada babinya, yang satu oh tidak apa-apa kalau enggak tahu. Nah, keraguan-raguan itu bagusnya ditinggalkan. Itu syubhat. Ada ketidakjelasan. Terus kemudian yang kedua menundukkan pandangan. Yang ketiga menjaga lidah. Yang keempat memiliki rasa malu. Dan kemarin yang kelima adalah lemah lembut dan sabar. Kemudian pada pagi hari ini saya akan tambahi, yaitu yang keenam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sikap atau bersifat jujur. Dulu waktu saya bekerja banyak atau saya dengar ada kalimat-kalimat jujur ya ajur begitu. Ya jujur nek aku ngomong ijazahku palsu ya aku masuk penjara. Begitu ya. Ada kata-kata mutiara yang salah seperti itu. Kalau kita jujur itu mujur. Kalau kita itu adalah orang mukmin, orang Islam. Kata beliau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya kejujuran itu memberi ke jalan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu memberi petunjuk ke surga. Seseorang yang selalu jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, kata beliau Rasulullah, dan sesungguhnya dusta, bohong, itu memberi petunjuk ke jalan kedurhakaan. Dan sesungguhnya kedurhakaan itu memberi petunjuk kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus berusaha jujur, bersikap jujur kepada suami, kepada istri, atau kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada kerabat, sahabat-sahabat kita. Jujur. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, beda. Tapi rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Kalau rendah diri itu minder. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa kita ini harus tawadhu, harus memiliki sifat yang rendah hati? Karena kata beliau Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah, sombong itu sesungguhnya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya. Hanya kesombongan itu malah menutupi kebenaran. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita di dalam berteman tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, tidak membeda-bedakan antara yang berpendidikan rendah ataupun yang berpendidikan tinggi. Belum tentu yang berpendidikan rendah itu tidak ada kelebihannya, banyak kelebihannya. Kalau kita pergi ke sawah, saya biasanya pergi ke sawah, ditarik sana, bertanya kepada orang yang tidak sekolah, yang pekerjaannya itu mencangkul di sawah-sawah itu. Dia membawa belut. Kemudian saya tanya, bagaimana menangkapnya belut? Oh, begini. Saya tidak lebih tahu daripada dia yang tidak sekolah. Dan yang tidak sekolah pun juga punya kekurangannya, tidak tahu dan perlu bertanya kepada orang yang berpendidikan tinggi. Jadi kesimpulannya, satu sama lain itu tidak perlu untuk saling merendahkan. Belum tentu yang tidak sekolah itu misalnya nanti tidak masuk surga, belum tentu. Bisa jadi yang berpendidikannya tinggi itu masuk neraka, bisa jadi. Dan sebaliknya. Nah, kemudian yang ke-8, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menjauhi prasangka ghibah dan mencari-cari kesalahan orang Islam. Menjauhi prasangka. Kenapa? Banyak orang berprasangka tetapi salah. Persangkaannya itu salah dan mendatangkan dosa. Saya pernah sama istri saya, bukan pernah, beberapa kali nginep di sebuah penginapan, di sebuah hotel di Sidoarjo. Karena di rumah istri saya itu tidak cukup kamarnya. Sehingga kalau saya ke rumah mertua di Sidoarjo sana, nginep di sebuah penginapan. Saya datang kepada resepsionis, kemudian saya mau menginap, Mas, laki-laki. Oh iya Pak, silahkan. Terus saya riwa-riwi ke mobil begitu, tinggal istri saya di resepsionis menunggu. Istri saya ditanyai, Mbak, KTP-nya mana? Diberikan KTP. Loh, Mbak, ini rumahnya kan dekat sini, di Sidoarjo sini. Iya. Loh, kok nginap? Ada kecurigaan. Kalau gitu saya minta surat nikahnya.
Ya, dimintai surat nikah istri saya. Terus istri saya memberitahu saya, Abi, saya dimintai surat nikah. Oke, saya buka di mobil saya ambilkan. Saya sudah siap dengan surat nikah kemana-mana sampai sekarang ini. Ini saya ini orang yang patut untuk diprasangkai buruk. Patut diduga. Kenapa? Lah istri saya kelihatan muda, saya kelihatan sudah tua. Umur 69, istri saya masih 39, jadi selisih 30 tahun. Jadi begitu, saya selalu bawa itu surat nikah itu. Ditanya, diprasangkai buruk. Saya ya senyum-senyum saja. Alhamdulillah ini pas ini saya bawa, ini ada gunanya surat nikah. Kemana-mana saya bawa itu surat nikah. Pernah juga ke itu sama istri saya ke Sarangan, Telaga Sarangan. Ya, saya foto selfie sama istri saya dengan latar belakang Telaga Sarangan. Ada 2 anak muda cewek di sebelah sana, ngomongnya keras. Paling iku wile. Loh itu dengar saya itu, keras ngomongnya. Paling iku wile. Ya, begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pernah juga saya ke hotel di Trawas itu. Di rumah hanya berdua tok, di rumah terus ya bosen. Ya keliling saja. Di Hotel PCP, ya, Hotel PCP di Trawas. Ya, parkir, datang sama istri saya. Lah saya ke resepsionis, istri saya enggak ngikuti, tapi istri saya itu kelipang di belakang saya. Enggak pakai ngereken itu resepsionisnya, Mas Sediono namanya, Mas Sediono. Enggak ngerweken belas, gak enak gitu sih orang ini. Ini pasti ngira saya ini will saya itu, pasti. Lah, saya begitu tuh enggak boleh, karena saya juga berprasangka buruk. Ya. Wong enggak tahu dia itu apa yang ada dalam pikirannya, kok saya mengatakan paling dia itu mengira saya ini will saya. Itu juga berprasangka buruk, enggak boleh. Ya. Tapi saya cepat menangkap, terus kemudian saya jelaskan, Mas, saya dulu sering nginap di sini sama istri saya, tapi istri saya yang dulu itu sudah almarhum. Terus kemudian tahun lalu saya menikah dengan ini. Oh gitu ya Pak, silakan lihat. Baru diantar-antarkan ke kamar untuk ngelihat. Terus renyah ya. Ini saya merasa ini kalau diprasangkai buruk. Tapi saya juga tidak boleh untuk berprasangka buruk kepada mas resepsionisnya itu. Nah, jadi orang yang diprasangkai buruk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu tidak boleh, ya, karena sebagian prasangka itu dosa, ya, dosa. Begitu pula mencari kesalahan, menggunjing, itu bisa menyakitkan hati orang lain. Itu juga tidak boleh, dan itu bukan sifatnya orang mukmin, harus dihindari jauh-jauh. Di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat nomor 33 ayat 58, artinya begini, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran. Nah, yang terakhir bapak-bapak dan ibu sekalian, murah hati, dermawan. Nah, ini sikap yang harus kita miliki. Loh, saya ini loh penghasilannya berapa kok disuruh dermawan. Ya, begitu kadang-kadang. Ya. Itu tidak penting, Bapak-bapak. Mengenai jumlah tidak penting. Ya. Seperti Ustadz Sugeng itu kalau ada yang ceramah gitu, ngiming-ngiming saya, ini ada amplop mau tak kasih kan mau enggak. Saya bilang aja, Ustadz Sugeng saya itu enggak perlu amplop. Yang penting isinya.
Dijawab sama beliau, yang isinya juga penting, yang penting jumlahnya. Wah, ini kalah saya kan sama satu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terhadap orang malaikat itu yang berkaitan dengan infak, ada dua malaikat yang berbeda. Di dalam sebuah hadis muttafaq alaih, ya, tidak ada satu pagi pun yang dilalui oleh para hamba Allah kecuali dua orang malaikat turun. Dua malaikat selalu turun setiap hari itu. Kemudian salah satunya berkata, berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak pengganti dari hartanya yang diinfakkan. Jadi kalau ada orang berinfak, itu ada malaikat yang selalu mendoakan untuk diminta kepada Allah untuk supaya Allah itu mengganti yang dia infakkan itu. Dan malaikat yang satunya, malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir kerugian, kebencanaan. Begitu malaikat yang satunya, doanya kepada orang yang kikir itu. Dulu pernah sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, televisi di luar negeri mengumumkan bahwa ada orang yang sakit terus tidak bisa diobati karena nggak bisa dioperasi karena tidak punya uang, maka dimasukkan dalam TV, ya. Kemudian dibuat pengumuman, ditunjukkan orangnya, langsung banyak yang nyumbang. Nah, salah seorang yang nyumbang itu adalah orang Muslim, ya, nyumbang $2. Nyumbang hanya $2 karena punyanya hanya $2, tidak masalah, itu tidak penting. $2 ini mungkin bisa lebih besar daripada $100, kan relatif. Kalau di persentase menjadi lebih besar yang $2 ini bisa jadi begitu. Nah, kemudian ditanya oleh penyiarnya, kenapa kok nyumbangnya hanya $2? Iya, saya tadi berjalan-jalan ke sana kemari mencari pekerjaan dan uang saya sisanya tinggal $2 dan itu saya transfer. Itu yang hanya itu yang aku punyai. Begitu. Ya. Oh, itu didengar oleh para pendengar. Banyak yang simpatik. Lain hari ganti. Ya. Orangnya yang menyumbang $2 ini dimasukkan di TV situ. Ya. Ditanya wawancara begini. Langsung banyak orang yang transfer ke rekeningnya televisi, diserahkan kepada itu miliaran. Kalau dirupiahkan itu miliaran. Keluar dari acara televisi, ada yang nyegat di luar. Wahai fulan, saya punya perusahaan. Ayo bekerja di perusahaan saya. Tidak usah mencari-cari keliling begitu. Ayo, langsung begitu. Itu hasilnya infak. Ya. Itu belum lama kejadiannya. Itu yang kelihatan. Nah, mungkin di antara kita tidak kelihatan nyumbang, berinfak. Oh, ini untuk masjid yang dananya mungkin kurang. Oh, ini untuk menara yang belum ada dananya. Itu kan menaranya kan kecil begini, hayut Pak Yudan sudah nggak berani lagi naik. Untung corongnya itu tidak rusak. Ya. Nah, itu tidak usah dikhawatirkan. Lo punyanya uang 1.000 ya 1.000 kasihkan. Ya. Masalahnya bukan di 1.000-nya itu, tetapi kita taatnya kepada Gusti Allah. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu yang penting, bukan jumlahnya. Ya, bukan jumlahnya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, begitulah 9 saja yang ingin saya sampaikan dan sudah lunas. Dengan 9 yang kalau kita miliki ini, insya Allah kita sudah cukup baik, ya, sudah bagus. Ya. Barangkali ada yang belum, barangkali ada yang lupa. Maka mari kita bersama-sama untuk mencoba untuk mengeterapkan
apa-apa yang menjadi akhlak orang mukmin ini. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.